Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, mata kuliah Etika Profesi. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dengan tema faktor penyebab pelanggaran kode etik. Sebelum itu, izinkan saya selaku moderator untuk memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 5. Yang pertama ada Mbak Yanur Maharusatiti Putri, yang kedua ada Mbak Puji Sucia Lestari, yang ketiga ada saya sendiri, Reza Fernandi, yang keempat ada Mas Muh Husnul Kirom, yang kelima ada Mas Rahmat Aji Prasetyo, dan yang keenam ada Mbak Ilah Rohila. Baik, pada kesempatan kali ini kami telah membagi menjadi 3 topik pembahasan. Yang pertama ada bagaimana faktor penyebab pelanggaran kode etik, yang kedua ada bagaimana sanksi pelanggaran etika, dan yang ketiga ada bagaimana tujuan dari pemberian sanksi etik. Baik, tanpa berbasa-basi, mari kita langsung ke inti video. Selamat menonton. Materi yang pertama, faktor penyebab pelanggaran kode etik. Kode etik pada hakikatnya merupakan sebuah landasan moral. Kode etik adalah kumpulan dari nilai-nilai moral yang ditulis dalam suatu aturan tentang etik. Pelanggaran kode etik dapat juga dinyatakan sebagai tindakan yang tidak didasari oleh alasan yang baik dan pertimbangan yang tidak imparsial yang berakibat pada tidak berjalannya tindakan sebagaimana semestinya. Hal ini dapat terjadi karena yang pertama, pelanggaran kode etik disebabkan karena seseorang tidak memiliki pengetahuan yang cukup atas profesi yang diemban pun segala akibat yang mungkin muncul dari tindakan. Yang kedua, pelanggaran kode etik disebabkan juga oleh sifat yang terlalu sentralistik. Adapun penyebab terjadinya pelanggaran kode etik yaitu yang pertama, pengaruh sifat kekeluargaan, yang kedua pengaruh jabatan, yang ketiga pengaruh konsumtivisme, dan yang terakhir karena lemah iman. Selain faktor tersebut, masih ada beberapa faktor penyebab pelanggaran etika yang saling bertaut kelindan yang akan disampaikan oleh Mbak Ilah. Baik, di sini saya melanjutkan pembahasan tentang faktor penyebab pelanggaran kode etik yang saling bertaut. Yang pertama yaitu tidak berjalannya kontrol dan pengawasan dari masyarakat. Yang kedua, rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai substansi kode etik pada setiap bidang, tentu karena buruknya pelayanan sosialisasi dari pihak profesi sendiri. Yang ketiga, belum terbentuknya kultur dan kesadaran dari pihak profesi tersebut. Yang keempat, tidak adanya kesadaran politik, etis, dan moralitas dari pihak profesi tersebut. Yang kelima, kebutuhan individu, korupsi karena alasan ekonomi. Yang keenam, tidak adanya pedoman hidup dari individu tersebut. Yang ketujuh, perilaku dan kebiasaan individu yang buruk sehingga menjadi sebuah kebiasaan. Yang kedelapan, lingkungan tidak etis mempengaruhi individu tersebut melakukan sebuah pelanggaran. Yang kesembilan, kurangnya sanksi yang keras atau tegas dari negara atas pelanggaran kode etik. Secara khusus berkaitan perilaku korupsi kode etik karena beberapa faktor. Yang pertama yaitu lingkungan sosial, 2. Tuntunan hidup, tuntunan gaya hidup, serakah, kemiskinan yang ekstrim, kurangnya jiwa mengelola diri sendiri, dan keyakinan bahwa koruptor tidak akan dihukum mati. Kalaupun dihukum, pasti hukumannya akan ringan. Selanjutnya, menurut Muhammad Cahyo, kode etik diabaikan karena beberapa faktor. Yang pertama yaitu pengaruh lemahnya penegakan hukum di Indonesia sehingga menyebabkan perilaku pelanggaran kode etik tidak merasa khawatir dan melakukan pelanggaran. Yang kedua, tidak berjalannya kontrol dan pengawasan dari masyarakat. Yang ketiga, organisasi profesi
tidak dilengkapi dengan sarana dan mekanisme bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan. Yang keempat, rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai substansi pihak profesi sendiri. Yang kelima, belum terbentuknya kultur dan kesadaran dari pihak pengemban profesi untuk menjaga martabat luhur profesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanur Maharusatiti Putri, NIM 33020190071, akan menjelaskan mengenai faktor penyebab pelanggaran etika pada masyarakat menurut Azyumardi Azra. Menurut Azyumardi Azra, saat ini terdapat 5 faktor yang menyebabkan pelanggaran etika pada masyarakat, yaitu yang pertama, keterbelahan pribadi, adanya faktor gaya hidup materialistik dan hedonistik yang membuat pejabat publik tergoda melakukan pelanggaran integritas, lemahnya penghormatan pada tatanan hukum, lemahnya penegakan hukum dari para penegak hukum, dan yang terakhir yaitu adanya permisivisme luas dari masyarakat terhadap pelanggaran norma etika, budaya, dan agama yang dilakukan kalangan pejabat publik. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sanksi pelanggaran etika. Sanksi pelanggaran etika profesi advokat. Telah disebutkan sebelumnya bahwa pada saat ini apabila kode etika profesi advokat dilanggar oleh advokat yang bersangkutan, maka advokat tersebut dapat diadukan kepada Mahkamah Kode Etik. Setiap pelanggaran terhadap kode etik profesi akan diadili oleh Mahkamah Kode Etik Profesi yang biasanya dilaksanakan oleh Dewan Kehormatan Organisasi Profesi tingkat cabang. Apabila tingkat cabang oleh pihak terkait tidak cukup puas, maka pihak terkait dapat menindaklanjuti ke lembaga pusat tindak banding dengan menjalankan prosedur yang telah ditetapkan. Adapun beberapa sanksi yang dapat dijatuhkan oleh Mahkamah Kode Etik, baik itu Mahkamah Kode Etik Profesi, tingkat cabang maupun pusat atau banding adalah bisa berupa sanksi peringatan biasa, bisa berupa peringatan keras, dan bisa juga advokat yang diadukan tersebut dipecat dari profesi yang dijabat dalam kurun waktu tertentu. Kemudian, sanksi terhadap pelanggaran etika profesi kepolisian untuk kepentingan penegakan kode etik profesi kepolisian, kemudian peraturan Kapolri nomor 7 tahun 2006 yang mengatur tentang kode etik profesi Polri merumuskan sanksi yang ditunjukkan bagi para anggota Polri yang melanggar kode etik profesi yang ditetapkan dalam pasal 1 ayat 2 kode etik Polri menyebutkan bahwa anggota Polri yang melakukan pelanggaran kode etik profesi dikenakan sanksi berupa 1. Perilaku pelanggaran dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Yang kedua, kewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara terbatas atau secara terbuka. Yang ketiga, kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan ulang profesi. Yang keempat, pelanggaran dinyatakan tidak layak lagi untuk menjalankan profesi atau fungsi kepolisian. Selanjutnya, setiap pelanggaran kode etik profesi dikenakan sanksi moral yang disampaikan dalam bentuk putusan sidang komisi kode etik Polri secara tertulis kepada terperiksa. Bentuk sanksi moral yang dijatuhkan dapat berupa pernyataan putusan yang menyatakan tidak terbukti atau pernyataan putusan yang menyatakan terperiksa terbukti melakukan pelanggaran kode etik Polri. Selanjutnya, sanksi terhadap pelanggaran etika profesi kedokteran. Sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran etik kedokteran tergantung pada berat ringannya pelanggaran etik tersebut. Yang terbaik tentulah upaya pencegahan pelanggaran etik, yaitu dengan cara terus-menerus memberikan penyuluhan kepada anggota tentang etik kedokteran dan hukum kesehatan. Namun, jika terjadi pelanggaran, maka sanksi yang diberikan sebaiknya berupa pendidikan, sehingga pelanggaran yang sama tidak terjadi lagi di masa depan nanti, dan sanksi tersebut dapat menjadi pelajaran bagi dokter lain. Bentuk sanksi pelanggaran etik dapat berupa
1. Teguran atau tuntutan secara lisan atau tulisan. Yang kedua, penundaan kenaikan pangkat atau gaji. Yang ketiga, penurunan gaji atau pangkat satu tingkat lebih rendah. Yang keempat, dicabut izin praktek dokter untuk sementara waktu atau selama-lamanya. Yang kelima, pada kasus-kasus pelanggaran etiologal diberikan hukum sesuai peraturan kepegawaian yang berlaku dan diperolehkan ke pengadilan. Secara umum, sanksi yang diberikan bagi pelanggar etik dapat berupa 1. Sanksi sosial. Sanksi ini diberikan oleh masyarakat sendiri tanpa melibatkan pihak berwenang. Yang kedua, sanksi hukum. Sanksi ini diberikan oleh pihak berwenang. Dalam hal ini, pihak penegak hukum seperti kepolisian dan lembaga peradilan. Pelanggaran yang dilakukan tergolong pelanggaran berat dan harus diganjar dengan hukum pidana ataupun tanggung jawab perdata. Baik, di sini saya akan melanjutkan slide yang berikutnya, yaitu tentang tujuan pemberian sanksi etik. Yang pertama yaitu sebagai hukuman bagi seseorang yang melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap suatu aturan tertentu memiliki konsekuensi tertentu. Bentuk dan beratnya hukuman harus disesuaikan dengan beratnya pelanggaran yang terjadi dan dampak yang dihasilkan. Yang kedua yaitu sebagai sarana untuk mendidik dan melakukan rehabilitas agar di kemudian hari dan perlu diberikan umpan balik kepada pihak yang melakukan pelanggaran sehingga pelaku memahami dengan tepat kesalahan yang dilakukannya sekaligus mengetahui cara menghindari terjadinya pengulangan pelanggaran. Yang ketiga yaitu untuk melindungi masyarakat, pemberian sanksi perlu dilakukan untuk melindungi masyarakat terhadap dampak negatif pelanggaran aturan. Integritas kelompok yang memiliki aturan tersebut juga dilindungi dengan mencegah pelanggaran yang dapat merusak harkat profesi. Yang keempat yaitu sebagai panutan bagi anggota lain dalam kelompok yang sama dan terikat aturan yang sama. Pemberian sanksi bagi pelanggar diharapkan dapat mencegah anggota lain dalam kelompok sekaligus mengingatkan tentang norma atau peraturan yang tidak boleh dilanggar. Terima kasih. Terima kasih telah menyimak dan menonton video presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf bila terdapat beberapa kesalahan atau kekhilafan baik itu disengaja maupun tidak disengaja dari kami. Dan semoga pemaparan materi dan ilmu yang kami berikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua di kemudian hari. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.